Jadi yang durhaka kepada kedua orang tua dilaknat oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sehingga Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang marah, benci, nyakitin, maka Allah juga marah. Orang yang menyayangi kedua orang tuanya, maka Allah pun sayang. Itu kira-kira maknanya itu. Murka Allah terletak pada orang tua. Sayang Allah pun terletak pada orang tua. Maka dalam ayatnya disejajarkan, bersyukurlah kepadaku, tapi juga jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun kepadanya, tapi iringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dosa terbesar setelah menyekutukan Allah yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Mengapa? Ya karena Allah telah menitipkan rahmatnya di orang tua. Dan dengan segala susah dan payahnya, mulai dari mengandung, ibu tadinya perutnya lurus, sekarang harus buncit, ya. Kadang yang awal-awal merada risih, jalan juga kayak bebek kali ya, gitu. Tapi kan semua begitu. Mau tidur biasanya enak, segala gaya tidur enak, udah itu nggak bisa juga tungkurap ya. Jadi, waduh. Belum sakitnya, belum apa-apanya, melahirkan juga wahnan ala wahnin, kurhan ala kur, berat bertambah berat, sakit bertambah sakit. Ya, bahkan antara hidup dan mati ketika melahirkan si buah hati. Bapaknya mah nggak tahu rasa, ibu yang tahu kan. Itulah perjuangan seorang ibu. Sampai ada doa syukur pun, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kenikmatan Allah. Sampai Allah nikmat, bersyukur kita atas nikmat Allah. Aku bersyukur atas nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku dan kedua orang tua. Jadi nilainya tinggi di sini, orang tua. Oleh karena itu termasuk bagian daripada dosa badan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wal firar minaz zahfan, ya, kabur dari medan perang. Dari medan perang saat perang li'ila kalimatillah, tentunya mengagungkan agama Allah, seperti pada perang Badar, perang Uhud, gitu ya. Lari sengaja dari medan perang itu juga bagian dari dosa badan. Wa qati'atur rahmi, dan memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan. Wa qati'atur rahmi, memutuskan kasih sayang. Rahmi, rahim, rahman, rahim, rahman. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengawali firman-Nya dengan perintah agar kita menyebut namanya yang punya sifat Rahman dan Rahim, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kata Kanjeng Nabi, kullu amrin tiba la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Tiap-tiap perbuatan pekerjaan yang baik menurut agama, ngaji baik, makan baik, buat kesehatan, minum baik, cuci tangan, apalagi cuci tangan sekarang sangat dianjurkan. Ya, kata seorang ahli barat itu ternyata masker itu hanya nomor keberapa lah, 4 nomor 5 gitu.
Jadi tidak terlalu ini, tetapi ya untuk menjaga kontak hubungan dalam sosialis itu pakai masker ya. Tapi ternyata letaknya di sini, di tangan, ya Bu ya, betul loh. Betul. Jadi jangan lupa cuci tangan, dan sebelum ada virus corona juga, ya kita sehari 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Belum kalau yang mau tahajud, yang mau duha. Jadi udah biasa Islam itu wes apa namanya bahasa Inggrisnya? Nah itu nggak ada istilah bahasa Inggrisnya apa keren. Udah biasa kita mau cuci tangan. Artinya kulino ya. Cuci tangan ternyata itu yang sangat dianjurkan. Nah orang Cina sekarang aneh ya, saking nggak mau salaman diganti kaki sama kaki salaman. Ibu lihat gak videonya? Iya benar. Jadi salamannya kayak orang Sunda gitu kan, lihat video terbaru tuh. Saat tadi malam, terus kaki kanan sama kaki kiri sama kaki kanan. Nah kalau yang lempeng kakinya, kalau yang udah tua boro-boro jungcula malah jatuh. Itu saya lihat videonya ketawa saya. Cina itu ada-ada aja tapi lucu. Gak boleh kontak tangan, akhirnya digambarkan dengan gitu. Terus kaki teng. Lah kalau yang lurus kayak model kita yang bongkok, yang turunnya bergetar gimana? Ya, itu cara menghindar dari komunikasi tangan ketemu tangan. Nah, di Islam udah biasa itu. Ya ini dengan wudu, ya lah. Tapi kan tidak menyepelekan dari virus karena sudah menjadi masalah dunia. Sampai umroh aja ditutup sementara. Ya. Ada pengumuman 14 Maret mulai buka visa, tapi malam ada lagi pengumuman dalam bahasa Arab kira-kira ya agak sulit juga. Kalau memang virus itu masih ya Saudi juga hati-hati. Gitu. Ya, itulah Bu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Mungkin umroh itu dari zaman nenek buyut kita ya baru terjadi. Tapi itulah dunia ujungnya. Memang nggak ada yang abadi pada intinya ujungnya. Tidak ada yang abadi. Nah, jadi termasuk dosa badan itu adalah memutuskan waqati'atur rahmi ay al-qarabah, yakni sambung persaudaraan dengan kerabat, wa in ba'udat sanajan adoh tu jauh, sanajan jauh saudara kita tidak boleh memutuskan silaturahim wa in ba'udat walaupun jauh. Dan termasuk juga dosa besar ya kata Syekh Ar-Ramli minal kabair wa huwa minal kabair, yakni memutuskan silaturahim. Ada hadis orang yang ingin disayang oleh penduduk langit, sayangilah penduduk bumi. Orang yang saling menyayangi di bumi maka disayangi oleh penduduk langit. Bahkan ketika hal ini antara hubungan atau silaturahim bahasa agamanya ya hubungan internal antar kita, Allah pun menyatakan minan nas, dengan manusia, tidak disebut di situ muslim atau mukmin. Duribas alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, tidak minal muslimin, tidak minal mukminin, minan nas, dengan sesama di sini. Bahkan di ayat lain, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, wala tufsidu fil ardh. Termasuk berbuat kerusakan itu tidak hanya mancongin gunung atau mapakin gunung atau merusak alam, tetapi termasuk yang besar itu adalah memutuskan silaturahim. Dan kan kalau ingin kita dekat dengan Allah, disayang oleh Allah, sayangilah orang-orang yang disayang oleh Tuhan, oleh Allah. Nabi Musa pernah bertanya tentang ini, ingin ketemu sama Allah.
temuinlah besok aku di satu tempat. Itu datang di acara, kalau kita mah kayak pesta resepsi gitu ya. Datang, kok nggak menemukan Tuhan di situ. Tiba-tiba datang seorang pengemis mau masuk malu ke pesta tuh boro-boro batik, bajunya aja cumpang-camping, badan bergetar, ya. Maka Nabi Musa sayang sama dia, kasih. Kata Allah, itulah aku ada di situ. Jadi ketika kita memberikan sama orang yang kelaparan itu, yang miskin atau yang kena bencana sekarang ini, maka disitulah kita akan menemui Tuhan. Apa di situ? Rahmat. Apa di situ? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek Yahudi tua di ujung Madinah, tapi ini hadis katanya lemah. Tapi untuk ibroh, untuk Fadailul Amal enggak apa. Itu bertanya sama Abu Bakar, Rasulullah sudah tiada. Nangis dia. Nangis karena ingat sama semasa hidupnya Rasulullah selalu mengunjungi dan ngasih makan. Ya, itu padahal orang Yahudi. Luar biasa. Ketika Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah membuka puasa, roti mau dimasukin nggak jadi. Kenapa? Karena di luar ada yang Assalamualaikum. Siapa? Orang yang minta-minta. Dia nggak jadi makan roti, padahal buka puasa cuma itu doang. Itu artinya cuma ada itu, dikasih. Loh, kita makan apa? Kalau kata orang Sunda, ya udah wayahna manyun ya kalau orang Sunda kali kalau bahasa bebas, ya udah nyai atau sekarang mah kita manyun sajalah, dan kita udah ikhlas, sudah roti yang sepotong-potongnya buat buka kan udah dikasih, gak usah diinget-inget lagi, dikasih. Nah, kalau kita Bu, jangankan masih sepotong, masih ada sedus aja, sono masukin kanan. Padahal yang datang cucunya. Kemarin pernah cerita Uyut kan, kelakuan Uyut dulu. Uyut kan gitu numpuk-numpukin makanan di bawah kasur, kemakan kagak busuk. Udah busuk dikasih sama kita, boro-boro dimakan kita juga. Ya begitu. Uyut dulu. Cucunya juga sayang, wah mau Uyutnya bawain kulit tetelan itu. Lagi giginya tinggal 2 udah utak-utakan. Pas makan tetelan copot gitu. Ada pernah. Tapi kalau cerita Uyut bener itu Bu. Uyut itu. Gitu. Uang kan nggak pernah di celengan atau di bank. Uang itu di bawah kasur. Tampet dikit-dikit itu juga gak terasa, tapi dia tahu hilang gitu. Mana pasti nyangkanya sama cucunya, rame lah kita kabur lari gitu. Dosa dulu gitu. Iya. Kapan? Nah, jadi kalau ingin disayang oleh Allah, silaturahim ternyata Rasulullah lebih banyak menggambarkan hubungan dengan orang-orang yang tak punya, orang yang gak berada. Sampai di berjanji itu, saya lupa redaksinya itu apa itu yang Nabi menyambung sendalnya yang putus, Nabi menjahit bajunya yang sobek, kan di berjanji ada itu. Kemudian Nabi ke pasar biasa, Nabi berhubungan dengan sesama manusia biasa. Itu kan dijelaskan di berjanji, cuma tetap beda Rasul sama kita. Ada 10 perbedaan yang tidak bisa ditawar. Rasul kalau berjalan selalu dinaungin awan gitu kan. Rasul kalau buang air kecil hilang bekasnya ditelan bumi. Begitupun buang air besar. Kalau duduk selalu pundaknya yang tertinggi, berwibawa. Itu Nabi. Itu Rasul. Semua pepohonan dedaunan bersolawat untuk Nabi. Nah, itu ada keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara singkat, padat, jelas. Kalau kita belit-belit, ya itu keistimewaannya Rasulullah. Oleh karena itu memutuskan silaturahim termasuk bagian daripada dosa badan. Wa qati'atur rahim. Nah, ini yang baru sekarang ya. Wa idaul jar. Milarane tetangga. Wa idaul jar itu milarani tetangga. Tetangga apa Bu?
jelek sama tetangga lah bahasa enaknya ya. Jelek sama tetangga juga bagian dari dosa. Dalam Islam tidak dikatakan di situ mukminin mukminat, minanas juga situ. Apalagi model kita di kapling. Yang kanan si hombing, yang kiri si haat. Kita kan. Iya, sampai punya speaker di masjid juga tenggang rasa sama mereka. Jangan teriak-teriak subuh jam 2, jangankan jam 2. Mereka lah, kita orang Islam juga enggak enak. Jam 2 kan orang masih pada tidur, subuh, tahajud. Sekarang udah enggak di speaker, di grup WA. Enggak mau di speaker, lari ke grup. Tapi kalau jam 2 ya kira-kira lah. Iya, ada orang juga pasti tahajud kalau model kantung ya pasti ya. Walaupun maskernya dipakai baru. Ya kalau jam 3 itu mending lah, setengah 4. Ya jangan menampakkan kesolehan. Kayak kan jadi menampakkan kesolehan padahal enggak bagus. Jam setengah 4 lah paling tidak, kalau subuh jam setengah 5 ya setengah 4 gitu. Ya mah ramai. Lah kalau kita jawab dan kita jadi bukannya tahajud, main HP. Aduh, aku belum ngopi, bikin kopi dulu ya. Iya, ditungguin. Masih nongkrong gua. Udah ngopinya udah. Sekarang lagi apa lagi duduk. Wudunya belum. Bagus tahajud call bagus, tapi waktunya kira-kira. Ya kalau subuhnya jam 5 ya jam 4. Jadi 1 jam sebelumnya aja udah. Gitu. Kita kadang bukan gak suka. Apalagi kalau pengeras suara model di komplek kita yang gak enak sama tetangga, bener juga. Kalau perlu 15 menit sebelum subuh lah, atau setengah jam sebelum subuh supaya mereka juga tidak terganggu. Nah itulah etika. Jadi jangan memaksakan dalam komunitas di mana masyarakatnya beragam. Nah itu jangan. Islam kan tidak radikal seperti itu. Iya sih, emangnya kita pengen kayak di kampung apa gitu supaya orang bangun. Iya, tapi kiri kanan di kita kan naik. Kalau di kampung saya musuh gede suara 100 volume juga tenang-tenang lah. Orang yang ngorok habis tani, habis nyangkul baru-baru bangun. Capek. Iya, tapi kan dia dengerin enak, tapi nggak protes. Ya dong, semuanya masyarakatnya muslim, apalagi orang kampung. Bangsa puji-pujian tuh seneng banget. Iya, maunya mereka kan. Ya Rabbi bil Mustafa enak. Balik maqasidana. Mama, selimut kan itu ke ngolongsor dikit, tarik kata bapak. Waghfir lana ma madha. Anut jamaah gitu. Ya wasi'al karami. Mah mau subuh ayo mah kita anut dulu gitu. Ujungnya lambat subuhnya, belum mandi, belum bikin kopi. Aduh, ya biar seger lah ngajunya, biar nggak pada malu. Ngaju kayak banyak utang lah. Gitu. Tapi yang tua ya, yang soleh mah bangun, seneng. Gitu. Itu kan kerjaan kita dulu tarhib seneng. Oh senang, orang seneng. Nah jadi tetangga, jadi jangan berbuat jelek sama tetangga siapapun itu tetangga. Wa idaul jar, bahkan yang namanya tetangga ila arba'ina dar ya min kulli janib apa daun romli. Yang nama tetangga hitung dari rumah kita 40. Hitung ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Itu kata Syekh Ar-Romli, itulah tetangga. 40 rumah tetangga. Maka kalau nyayur banyakin kuahnya. Khawatir sayurnya keangses sama yang nomor 40. Soalnya ini abangnya apa nih? Iya, Bu almarhum Bu Nardi ini masak apa? Wah, enak banget kayaknya.
Padahal yang dimasak cuma toge. Kan orang lagi lapar doang. Banyakin kuahnya kata Nabi. Banyakin kuahnya supaya dapat. Makanya hajatan sekarang diakalin, banyakin kuahnya. Itu ikutin Nabi itu. Bodo amat, dagingnya udah habis. Wah, tinggal kuahnya, wah enak lah kuahnya. Ternyata ikutin Nabi itu. Banyakin kuahnya, diakalin aja caranya. Iya, jadi jangan sampai milarani tetangga. Kalau kita orang mampu berlebih, punya makan kasih, masak kasih. Kayak di kampung tuh kalau makan kirim-kiriman. Kampung luar biasa ngamalin sunnah nabinya itu. Baik di Padang di mana kayak di Medan, kampung sama begitu. Dikirim tiba-tiba ini katanya saya masak ini. Lagi lapar ya enak kita. Jadi belum ke ambung bau masaknya itu udah dikirim. Itu kampung yang harus dijaga. Dan itulah Islam Nusantara, Pak. Ya, jadi Islam Nusantara bukan agama, bukan. Kondisional Islam di Indonesia itu yang model-model begitu maksudnya kata NU, bukan membuat agama baru seperti yang disudutkan orang-orang sekarang, bukan. Islam ya Islam satu. Ya kalau konsepnya jangan ada Islam Muhammadiyah Islam itu ya Islam aja, tapi kan organisasi wadah. Jadi sah-sah aja. Gitu. Nah, itu kita rindu itu sebetulnya ingin mengunggalkan lagi kondisional kayak seperti zaman dulu kala dalam beragama itu. Bangun masjid nggak mana ada dulu beli semen, beli itu rame-rame. Semen bolehlah beli gitu, tapi kan batu nggak pernah beli. Manggul pundak semua ke kali, tapi kalinya udah gundul sekarang ya repot juga sih. Iya, coba tanya Ustaz aja, pesantren mana ada yang beli, nggak ada. Nah itulah Indonesia, itulah Islam deh. Nah ingin mengembalikan seperti itu lagi supaya Islam itu murni dalam kondisional bermasyarakat yang saling bantu. Sekarang kan jangankan Pancasila aja udah mau dilupain. Itu. Inilah lahirlah istilah itu. Nah ternyata itu ada di dalam masalah bertetangga. Kita harus baik bertetangga. Apakah itu Muslim, apa mungkin Yahudi, apa Hindu di situ. Ya. Karena orang yang jelek kepada tetangga, orang yang tidak beriman kepada Allah. Sama dengan hadis itu, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu siapapun itu tamu yang datang ke rumah. Tidak dipandang siapa di situ. Muliakan, hormati. Itulah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Pernah sahabat juga kedatangan tamu nggak ada makanan apa? Kalau dikasih ya kita nggak ada makan lagi. Udah gelapin aja lampunya. Kan ini ada di kita. Tangkong tuan rumah nemenin padahal kosong tuan rumah. Yang tamu mah ada makanannya. Enak yang tangtung padahal kosong. Itu dalam rangka menghormati tamu. Tamunya seneng baru dinyalain. Habis ya kita padahal dia nggak makan apa. Itu gambaran memuliakan tamu orang-orang salafus soleh yang terdahulu. Nah, jadi tidak boleh kalau gitu berbuat jelek sama tetangga. 40 dari rumah kita kata Syekh Romli ya. Kemudian terakhir walau kafiron masih ada nih walau kafiron. Walaupun orang kafir tuh tetangganya katanya dijelaskan ya. Nah, zahiran janganlah kita menampakkan kejelekan atau berbuat jelek atau bermusuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'tajaru. Orang yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah milarane tetanggane. Jangan berbuat buruk sama tetangganya. Jangan berbuat buruk sama tetangganya. Itu penting. Dosa-dosa badan. Kemudian yang selanjutnya masih ada waktu. Watahsib apa ini? Tulisannya. Nah, jadi celana yang menutup mata kaki ke bawah itu sombong. Perempuan yang ngelombarin bajunya dengan baju-baju kebesaran itu Bu, dengan sombong. Lagian kalau di Indonesia kan gak mungkin lah ya, karena tanahnya kan bekas anjing, bekas apalah.
Jadi orang-orang yang kayak itu, yang kayak artis-artis itu, yang baik-baik itu, wewe. Nah itu yang ilatnya itu sebabnya karena sombongnya itu. Jadi yang dilarang itu sombongnya. Jadi kalau pakai celana di atas mata kaki juga sombong sama. Nah kalau masalah sombong tidak itu aja, apapun kalau sombong dilarang. Jadi itu maksud kebejaran kemugau. Oh. Jadi sombongnya itu yang dilarang. Nah iya berlebihannya itu. Ya, kemudian laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Memang tidak boleh, kan ada merubah bentuk apa yang telah Allah ciptakan sehingga berkembang, mancungin hidung lah, apa itulah, gitu ya. Yang bagus itu menerima dengan kondisional yang ada. Iya. Ya dekok-dekok juga made in Allah, harusnya kan ngerti. Sekarang dirubah, ya tunggu aja nanti bakal bawa mafsadat, kerusakannya luar biasa. Kalau orang ditato, dihilangkan kan susah, merusak badan, dosa. Masalah semir itu yang dilarang itu karena dia ingin tampil seperti orang-orang Yahudi zaman itu, yang gagah tapi sombong. Tapi sisi lain Nabi menyatakan Islam itu jangan kelihatan kulehe. Ibu tahu kulehe? Dekil, lemah, lemas, jangan, harus kuat. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada beberapa hadis, tidaklah mengapa rambut, tapi yang sepakati yang merah itu merah kuning ya. Yang perdebatan itu di hitamnya. Tapi kata Yusuf itu tidak apa kalau untuk menampakkan saya di muslim kuat sehat, bukan untuk sombong supaya tidak dilemahkan orang lain. Tapi sini pro kontra. Itu ya tentang ini. Tapi uyut kita janganlah, nggak boleh, dosa dulu ya, nggak boleh dosa. Dan ternyata uban adalah ciri. Nah itu. Tapi kalau uban yang asli, problemnya sekarang uban tuh kayak model saya karena seringnya minyak rambut gonta-ganti, jadi pengaruh obat, bukan uban tumbuh memang asli. Sekarang anak SMP aja uban, SMA aja uban. Jadi pengaruh obat, zat adiktif. Apa kena terhadap hadis Nabi tadi sebenarnya? Ya tetap aja tenang. Tidak menghilangkan itu. Nah, masalah pro kontra itu ya, pro kontra. Tapi pada prinsipnya ukurannya apa Bu? Kesombongannya itu. Umur udah 70 tahun, bongkok masih gaya anak muda, mau narik anak cewek muda. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau supaya Islam sehat, kuat, tidak disepelekan sama lain, nah itu boleh. Islam itu kan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tuh cinta orang yang tobat dan orang yang suci, orang yang suka bersih, rapi. Jadi bawa sisir, bapak-bapak jangan dilarang tuh. Kalau selama untuk bawa dia tuh supaya ketika kerja sehat, fresh gitu, nggak apa-apa itu. Memang harus begitu. Tapi kalau orang kantor dekil, kulegu, nggak bagus. Maka seorang tokoh agama itu selalu menjaga image-nya, dari duduknya, dari kumpulnya. Bukan dia menghindar dari orang-orang, bukan, tapi dia jaga image dari kewibawaannya supaya tetap nampak fresh sebagai tokoh gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau mentang-mentang kiai ustaz, lahirlah dengan kesombongannya, itu yang nggak boleh. Jadi pada prinsipnya kalau kita tampil di muka umum untuk menjaga image Islam kita, kerapihan, karena Islam mengajarkan kerapihan, kebersihan, dianjurkan. Bahkan Nabi itu menjadi sunnah Nabi, sunnah Rasul Bu. Kalau mau ke kumpulan mandi, kan ada pakai minyak wangi. Itu kan dianjurkan. Jadi tidak hanya untuk sholat, atau tidak hanya untuk hari Jumat, tidak hanya untuk ngadepin suami enggak. Dalam perkumpulan sosial masyarakat pun dianjurkan kita harus rapi. Nah itu boleh, malah itu boleh itu. Iya, ya Bu ya, sampai sini dulu, udah 10:30 bagian dulu saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.